Di sini saya akan menjelaskan baris per baris. Yang pertama itu ada include IOStream. Include IOStream adalah sebuah header file yang digunakan untuk input ataupun output dalam C++ programming language. Selanjutnya itu ada include conio.h. Include conio.h berfungsi agar bisa memasukkan fungsi gaps. Kemudian ada include string. Include string ini sendiri berfungsi sebagai penyimpanan teks. Setelah itu saya masukkan using namespace std. Using namespace std ini berfungsi untuk memanggil fungsi. Selanjutnya saya masukkan integer main yang berfungsi untuk variabel bilangan bulat pertama. Selanjutnya pada baris ke-6 diawali dengan kurung perawal. Setelah itu saya masukkan string username. String di sini berfungsi untuk simbol tak tertentu. Setelah itu saya masukkan code /t menu login ndl atau nline. Code ini berfungsi untuk menampilkan di output nanti, dan /t ini berfungsi untuk tulisan agar berada di tengah, dan nline ini berfungsi untuk mengakhiri baris. Setelah itu saya masukkan masukkan username, berfungsi sama seperti yang di atas untuk menampilkan tulisan di output nanti. Setelah itu saya masukkan chain username. Chain itu berfungsi untuk proses input atau menerima data masukan dari pengguna. Kemudian saya masukkan if dan else. Di sini if username sama dengan 15a 16p. Jika kita masukkan username itu 15a 16p atau kita masukkan ini apabila cocok benar atau benar, nanti akan muncul seperti ini. Apabila salah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada string password. String password sama seperti string username. Ya, oke. Setelah itu diakhiri dengan kurung kurawal. Sampai sini kita telah menyelesaikan menu login. Kita masuk ke pembuatan menunya. Di baris ke-30 saya masukkan in pilihan atau integer pilihan yang berfungsi sebagai bilangan bulat pada variabel pilihan. Selanjutnya bagian 31 saya masukkan float a. Float ini berfungsi sebagai penyimpanan nilai. Sebenarnya bisa berapa saja, namun ini hanya sebagai contoh. Saya masukkan float a, harga, total, b, dan c. Selanjutnya pada baris ke-32 sampai ke-38 kita masukkan code. Code ini berfungsi sebagai menampilkan tulisan di output nanti. Untuk pilihan menunya bisa diisi sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini sebagai contoh saya memilih yang pertama itu ayam goreng repel 15.000, ayam bakar 10.000, lalu yang ketiga ada nasi uduk 5.000, yang keempat itu exit. Exit ini berfungsi untuk keluar dari output. Selanjutnya pada baris ke-39 ada while atau pilihan. While ini berfungsi untuk pengurangan. While pilihan lebih besar sama dengan 0. Artinya jika kita memilih lebih dari 0 itu akan dilakukan pengulangan. Selanjutnya masukkan code pilihan Anda 1, 2, 3, 4. Kenapa 1, 2, 3, 4? Karena di sini saya hanya membuat 3 menu dan 1 tombol exit. Selanjutnya chain pilihan, artinya kita masukkan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita masukkan switch. Switch ini seperti if dan else, digunakan untuk menyatakan nilai benar atau salah. Selanjutnya kita masukkan case. Case itu berfungsi untuk menentukan kasus yang dilakukan pengguna benar atau salah. Misalnya di sini saya masukkan menu pilihannya itu satu itu kan ayam goreng. Nah, selanjutnya kita masukkan juga jumlah yang ingin dipesan. Misalnya di sini saya akan jumlah yang ingin dipesannya itu 2. Berarti cin A nya itu sama dengan 2.
Nah, nantinya itu jumlah per satu ayam gorengnya itu 15.000 dikali dengan jumlah yang dipesan. Berarti A itu sama dengan 15.000 dikalikan dengan A, atau atau 15.000 dikalikan dengan 2. Hal ini juga berlaku jika kita memilih menu ayam bakar atau nasi uduk. Selanjutnya, di sini kita masukkan break. Break ini berfungsi untuk memberhentikan switch case jika pernyataan atau kasus sudah benar. Selanjutnya kita langsung lanjut ke case 4, karena case 2 dan case 3 sama dengan case 1. Di sini case 4 saya masukkan exit karena saya hanya membuat menu sampai 3, dan yang keempat itu adalah exit. Nah, di sini kita masukkan break. Tadi kita sudah jelaskan di atas untuk memberhentikan switch case jika pernyataan atau kasus itu sudah benar. Fungsi dari exit sendiri itu adalah untuk keluar dari menu pilihan nanti pada output. Selanjutnya saya memasukkan default. Default ini berfungsi jika kasus atau pernyataan yang digunakan pengguna tidak sesuai. Tadi kan saya membuat 1-4. Misalkan kita masukkan 5, nanti akan ada tulisan kode yang ada masukkan salah. Selanjutnya kita masukkan 2 tutup kurawa. Setelah itu kita masukkan gauge. Gauge ini berfungsi untuk memproses saat berjalan. Lalu yang terakhir kita masukkan 1 kurung kurawa. Oke, selanjutnya bagian terakhir kita pencet run yang di atas ini atau pencet F10. Misalnya kita masukkan username yang tadi yaitu 15A 18P, lalu tekan enter. Lalu kita masukkan passwordnya seperti yang tadi 159753, lalu enter lagi. Di sini ada menu-menu pilihan. Misal kita ingin membeli ayam goreng, lalu kita pencet 1, lalu enter. Di sini kita masukkan jumlah porsi yang dipesan. Misal kita pesan 3 porsi, enter. Nah, di sini akan keluar harga 45.000, yaitu karena satu ayam goreng itu 15.000 dikali 3 dan hasilnya 45.000. Apabila ingin memesan lagi, tinggal ketik yang ingin dipesan. Misal kita pesan nasi uduk, berarti kita pencet 3, lalu enter. Di sini kita masukkan lagi jumlah porsi yang dipesan, kita pesan 2. Oke, lalu setelah itu kita ketik enter. Oke, di sini akan hasilnya 10.000. 3 dikali 2 karena di sini satunya 5.000 dikali 2 kemudian 10.000. Oke, setelah itu apabila ingin keluar kita klik 4, lalu enter. Lalu setelah seperti ini proses exit. Kalau sending you press any key to continue, lalu kita pencet enter lagi, maka akan selesai. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.